Nama saya Dava Kusmara, saya mahasiswa aktif dari Telkom University, sekarang berada di semester 7. Saya mengambil jurusan S1 Teknik Telekomunikasi. Kesibukan saya saat ini ialah mengikuti perkuliahan, organisasi sebagai asisten riset di Nanosatellite Laboratory, dan menjadi peserta internship di Huawei yang akan selesai pada Januari awal 2023. Saya merupakan seseorang yang baik dalam manajemen waktu, kerjasama tim, berpikir kritis, fast learner, dan inisiatif. Saya juga memiliki kekurangan, yaitu saya terlalu banyak memeriksa pekerjaan saya untuk memastikan tidak ada yang terlewat atau salah. Solusi untuk kelemahan yang saya miliki, biasanya saya mengatur waktu untuk menyediakan waktu saya untuk memeriksa pekerjaan saya tanpa mengganggu aktivitas apapun yang saya miliki. Motivasi saya sangat bersemangat dan tertarik untuk mengikuti program internship DDB Telkom ini dengan role utama yang saya pilih sebagai engineer karena selaras dengan background saya, yaitu sebagai engineer di luar maupun di dalam kampus. Saya ingin turut berperan langsung pada proyek yang sedang atau akan berlangsung di DDB Telkom ini dan memberikan output yang baik dan berpengaruh. Dan bagi saya, di DDB Telkom ini sangat tepat untuk mengembangkan diri saya meliputi soft skill maupun hard skill yang nantinya menjadikan saya sebagai pekerja yang profesional. Saya siap berkomitmen selama 6 bulan pada program internship DDB Telkom ini dengan segala peraturan yang telah ditetapkan dan mengikuti seluruh rangkaian acara, proyek, tugas-tugas yang ada dari awal sampai akhir program internship DDB Telkom ini. Saya memiliki pengalaman sebagai asisten riset hampir 3 tahun sampai saat ini, sudah melakukan berbagai proyek terkait satelit. Saya juga sebagai ketua divisi radio frekuensi pada periode 2021-2022 yang bertanggung jawab dan mengkoordinasikan segala pekerjaan yang ada di divisi radio frekuensi. Saya juga sebagai ketua divisi eksternal periode 2021-2022 yang mengurusi hal-hal terkait konten, website, artikel, dan mengkoordinasikan hubungan dengan pihak luar pada Nanosatellite Laboratory. Kesibukan saya saat ini, saya sebagai mahasiswa aktif semester 7, saya juga sedang internship di Huawei sebagai radio frekuensi di Departemen Network Performance Management untuk proyek Indosat Ooredoo Hutchinson yang bertanggung jawab untuk tilting antena, query data, analisa data network performance harian, mingguan yang nantinya akan di-report ke tim internal, di mana internship di Huawei akan selesai pada awal Januari 2023. Saya juga sedang sebagai asisten riset di Nanosatellite Laboratory untuk melakukan dan mengerjakan proyek yang sedang berlangsung sampai akhir tahun 2022. Proyek menarik yang sedang saya kerjakan, saya tergabung dalam satu tim dengan 17 mahasiswa lainnya untuk pembuatan satelit dengan ukuran nanosatelit yang dinamakan Telesat melalui program Kedai Reka. Pada proyek ini, kami diminta menyelesaikan prototipe satelit dalam waktu 4 bulan, di mana di satelit tersebut terdiri dari beberapa subsistem dan payload. Pada proyek ini, saya dan 4 rekan mahasiswa lainnya bertanggung jawab di subsistem TTC atau biasa disebut Tracking, Telemetry, and Command, di mana bertanggung jawab atas pembuatan desain, board, mengirim dan menerima komunikasi, perintah untuk satelit, sekaligus berkoordinasi dengan rekan STEAM, pembimbing, ataupun divisi lain. Pada subsistem TTC, awal proyek ini berlangsung setelah berdiskusi dengan rekan-rekan dan pembimbing. Saya mulai list komponen apa saja yang akan digunakan, lalu mendesain board. Setelah masuk tahap desain board, lalu masuk proses pencetakan. Setelah masuk proses pencetakan selesai, saya melakukan tes jalur PCB-nya apakah ada yang salah atau tidak. Setelah itu saya dan rekan-rekan melakukan uji coba board TTC yang ada, yaitu eval boardnya, untuk mengirim dan menerima data apakah berhasil atau tidak di frekuensi tertentu. Alhasil yang kita uji coba berhasil, akan tetapi pada proyek ini pasti ada gagalnya. Untuk mengatasi hal tersebut, saya mengerjakan subsistem TTC dengan berbagai cara seperti melakukan riset sendiri, riset bersama rekan-rekan, diskusi dengan pembimbing, konsultasi dengan orang ahli di bidang TTC, dan meeting evaluasi secara rutin seminggu 2 kali. Alhasil sampai saat ini alat bekerja sesuai apa yang saya dan tim mengharapkan, walaupun ada beberapa kendala, tetapi saya dan rekan-rekan bisa menyelesaikan masalah tersebut.
Rencana kedepannya saya dan rekan tim project ini bisa melakukan pemasangan komponen pada board, lalu uji alat secara keseluruhan, dan melakukan finalisasi dengan tepat waktu. Lalu juga saya memiliki pengalaman project pada tahun 2020-2021. Saya bersama tim Ararkura menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia yang proposal idenya terpilih di kompetisi NTT-SAT Challenge Phase 2 terkait Proof of Concept, mengangkat judul LoRa Patch Antenna and COTS Based Receiver Module for Disaster Mitigation M2M Communication, bersaing dengan USA, Jepang, Jerman, Afrika Selatan dalam lingkup universitas. Kita juga mendapatkan pendanaan sebesar kurang lebih 80 juta rupiah. Saya dan tim berhasil survive karena komitmen yang tinggi, padahal pada saat itu ada beberapa anggota yang tidak aktif. Dari 7 anggota, hanya 3 orang yang komitmen menggarap proposal ini, termasuk saya. Tools yang sering saya gunakan dalam skala 1-10, yang pertama ada Eagle dengan skala 9/10. Saya gunakan untuk pembuatan skematik dan desain tentang board atau elektronika lainnya. Terus yang kedua ada Microsoft Office, terdiri dari Word, Excel, dan PPT dengan skala 9/10. Saya gunakan untuk membantu banyak pekerjaan saya terkait analisa data, penulisan, dan presentasi. Yang ketiga ada Canva dengan skala 9/10. Saya gunakan untuk desain poster, PPT, dan lain-lain. Terus ada QGIS dengan skala 8/10. Saya gunakan untuk mapping, analisa coverage, dan lain-lain. Besar harapan saya untuk bergabung pada program internship DDB Telkom ini untuk berkontribusi sepenuhnya dan menghasilkan output yang baik dan berpengaruh. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.